yang mana dengan izinnya lah kita semua pada saat ini bisa berkumpul. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'u tabi'in, hingga kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Ida Julaida yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan guru SDN 1 Kawitan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Kita berkumpul pada saat ini dalam rangka presentasi Ibu Alia untuk memenuhi salah satu tugas CGP yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di SDN 1 Karangawetan. Sebelum materi, marilah kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu, saya persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sholli wa yassir wa qul ta'amin bismillah wa barakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan selamat kepada Ibu Alia sebagai sekarang sedang menjalankan CGP. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam menjalankan rentetan acara atau rentetan kegiatan ada dalam kelancaran, diberikan kesehatan dan menjadi motivasi bagi para guru-guru yang lainnya. Dan kegiatan CGP ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi menjadi semangat pada guru-guru yang lainnya dan diharapkan dapat memberikan ilmu yang didapat itu kepada guru-guru yang lainnya ataupun pada siswa atau anak didiknya. Nah, untuk kegiatan hari ini berarti sudah berapa kegiatan dipadatkan dengan rangkaian tugas yang begitu padat. Selain CGP juga kebetulan Ibu Alia ini mengikuti PPG di mana tugasnya itu sangat-sangat banyak sekali, dikejar target harus selesai. Maka dari itu kita senantiasa mendukung dan memakluminya apabila beliau sedang ada kesibukan. Kita selaku sahabat temannya ikut membantu, selain juga mendoakan, juga ikut membantu programnya supaya cepat selesai, diberikan kelancaran, ya sekali lagi diberikan kelancaran, kemudahan, terutama sehat, pesan supaya bisa menjaga kesehatan, bisa mengelola aktivitas itu. Jangan lupa istirahat.
dipimpin oleh Ibu Nur Siti Maria. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mari kita minta kepada supaya acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Bu Alia diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, dan diberikan kesehatan juga kita semuanya. Mudah-mudahan hajat kita yang belum tercapai Allah kabulkan. Allahumma hasil maqasidi wa ma'aqasidahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memimpin doa. Kita lanjutnya ke acara sesi selanjutnya, yaitu presentasi pemateri kita kepada Ibu Alia. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Yoran Palitan, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru rekan sejawat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan atau berkumpul di ruang majelis ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif, di mana diseminasi positif ini yaitu sebagai salah satu tugas saya di aksi nyata 1.5. Sholawat dan salam kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para pelajarnya, dan kepada kita semua yang turut patuh kepada ajarannya. Pertama, saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang dari pertama selalu mendukung saya dalam rangka kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Mulai dari pertama Bapak Karyanol, beliau bersedia untuk menghadiri ke Bapak Karyanol dengan antusias sekali ya, karena di sana dalam Bapak Karyanol itu beliau dan kepala sekolah yang lain ikut serta mengikuti. Nah, dan atas ketersediaan waktunya
kasih kepada rekan sejawat, ibu dan bapak guru atas kolaborasinya, atas kerjasamanya. Saya tidak ada apa-apa di sini tanpa ibu bapak di sini, tanpa ada kerja semuanya. Nah, ibu bapak, di sini saya akan mempresentasikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, walaupun ibu bapak sudah tahu ya. Nama saya Alia, angkatan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Nah, ada di sini fasilitator saya Bapak Rahmat Tilasam dan pengajar praktis saya Ibu Mirsa Iriani. Nah, ibu bapak, ya ibu bapak, di sini kenapa budaya positif atau diberi judul destinasi? Destinasi, apakah ada yang tahu apa itu destinasi? Nah, destinasi itu menyebarkan luas ilmu ya ibu bapak. Nah, kenapa di sini tugasnya saya harus mengeluarkan apa yang apa yang telah saya pelajari di pendidikan CGP atau calon guru penggerak. Tapi sebelumnya ibu bapak, saya mohon maaf, bukan mengatakan mozaik pria, apalagi untuk senior saya Ibu Witi, saya mohon bimbingannya dan saya ucapkan terima kasih dari awal. Saya telah motivasi, telah diberi semangat. Saya sudah lelah bangkit lagi. Ya, beliau sangat memotivasi saya ya ibu bapak. Walaupun usianya lebih muda dari saya, beliau sangat perfect semuanya dalam menyemangati saya apapun itu ya untuk ibu Witi. Nah, ibu bapak, kembali ke destinasi tadi, yaitu saya di sini ditugaskan untuk menyebarkan atau menguraikan apa yang sudah saya pelajari. Nah, di sini budaya positif yaitu keyakinan dan nilai yang disepakati yang sudah menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Nah, itu ibu bapak, budaya positif. Nah, sebelumnya ibu bapak, supaya Sampai tarik tapi ke kurang dia tapi mau kontras sama mau dia kecilan. ini aku berawal kekecilan. Ini ada nunggu ayo. Ini dia. Ya, cek masih ada. Marina apa itu? Ya, sebelumnya supaya ibu bapak tidak ngantuk ya, kita akan mulai ice breaking dulu. Ice breakingnya yang ringan saja untuk membalikan fokus ibu bapak, karena hari ini harusnya ibu bapak itu istirahat ya. Nah, tetapi di sini supaya lebih fokus, bisa ibu bapak bersedia untuk berdiri? Ya, berdiri sebentar.
Boleh, siapa saja. Boleh. Ya, nanti ada yang presentasi ke depan. Ya, seorang yang merayu, seorang yang memegang. Kalau sudah boleh lipat ibu bapak, lipat supaya lipatannya kecil supaya dapat digenggam ibu bapak. Ya, supaya dapat digenggam. Ya, sudah. Kalau sudah genggam ibu bapak, kerak-kerak, digenggam sama. Ya, nah ibu bapak, begini ya permainannya. Boleh ada yang mempresentasikan ke depan dua orang? Silakan siapa yang belum Ibu Raja, Ibu Raja sama Ibu Iti, sama Ibu Iti. sudah presentasi Ya, ini mana sih? ya boleh. Ibu Iti kalau sebagai perayu atau sebagai pembawa? Oh ya, itu cocok ya. Berarti kalian sebagai penggenggam aja. Nah, caranya begini, Ibu Iti merayu Ibu Dia memegang apa yang dia sesuatu yang berharga. Atau kalau dikasih sama Ibu Iti dirayu boleh Ibu Iti, boleh misalnya pakai berlian 1, 2, sampai 5 supaya lepas. Atau misalnya
Ibu Bapak, sebetulnya budaya positif ini sudah dimiliki oleh Ibu Bapak ya, tetapi hanya Ibu Bapak saja yang belum sadar. Di sini bisa dicontohkan, Ibu Bapak mau berangkat ke sekolah ya. Misalnya jam 7.30 masuk ke sekolah. Nah, Ibu Bapak jam 7.15 sudah di sini. Kita itu sudah menunjukkan disiplin atau tidak? Sudah. Nah, Ibu Bapak, saya mau bertanya, disiplinnya itu apakah dari dalam diri, intrinsik, motivasinya, atau termasuk motivasi ekstrisik? Misalnya ada contoh begini, Ibu Bapak datang ke sekolah ya, karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, ingin dipuji oleh rekannya, ingin dapat penghargaan dari dari komunitas misalnya. Nah, itu berarti motivasinya dari mana Ibu Bapak? Ya, betul sekali, itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Nah, adapun motivasi misalnya saya datang ke sini karena tanggung jawab diri saya sendiri, tidak terpengaruh orang lain. Itu termasuk motivasi apa Ibu Bapak? Iya, intrinsik ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya disiplin di sini berkaitan sekali dengan siswa-siswi kita. Dengan apabila siswa-siswi kita tidak disiplin, berarti akan mendapatkan apa Ibu Bapak? Akan mendapatkan apa? Hukuman, betul sekali, atau sanksi. Saya mau bertanya ya, coba di sini yang setuju dengan hukuman, silakan tunjuk tangan. Siapa yang setuju dengan hukuman? Ataupun yang tidak setuju boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya Ibu Bapak. Yang setuju siapa? Boleh. Yang setuju dikasih alasannya apa? Silakan. Salah satu efek jerah untuk siswa. Iya, betul sekali ya. Jadi salah satu efek jerah. Siapa di sini perwakilan saja yang tidak setuju dengan hukuman? Siapa? Bersetuju pasti, tapi berarti hukumnya yang memberikan pelajaran lebih lagi. Misalnya pelajaran mulai yang Ya, setuju atau tidak setuju? Setuju, tapi setuju ada hukuman, tapi hukumannya yang jangan fisik gitu Bu. Kalau misalkan jadi Konsekuensi berdampak. berbuat baik lah, tapi tidak fisik gitu hukumannya. Betul sekali ya Ibu Bapak. Berarti di sini setuju dengan ada hukuman ya Ibu Bapak. Nah, tapi di sini hukuman itu berdampak ya Ibu Bapak. Contohnya tadi anak yang terlambat dihukum misalnya begini, datang dari luar. Kamu tidak boleh duduk dulu, diangkat kakinya sampai 1 jam pelajaran. Itu adalah hukuman atau konsekuensi Ibu Bapak? ada yang berbagi lagi gimana?
hukuman diganti dengan restitusi. Nah, selanjutnya adalah penghargaan ya. Nah, Ibu Bapak, saya mau bertanya lagi di sini, bertanya, kenapa? Karena Ibu Bapak sudah tahu ya apa itu budaya positif. Hanya saja ditambah kata positifnya saja ya. Kalau budaya itu sudah biasa, tapi apakah itu positif atau tidak ya Ibu Bapak? Nah, siapa di sini yang setuju adanya penghargaan? Coba setuju juga. Berarti yang tidak setuju tidak menunjukkan tangan ya? Iya. Iya, betul. Yang tidak setuju dulu. Oke, kalau penghargaan itu jadi anak motivasinya dari untuk hadiah, bukan untuk dirinya biar bisa gitu. Jadi saya mau melakukan itu, saya mau bisa karena saya akan mendapatkan sesuatu. Jadi saya tidak setuju kalau diberikan hadiah adalah salah satu menambah motivasi. Jadi bukan motivasi untuk bisa, tapi motivasi untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi belum dalam dirinya. Siapa boleh bertanya? Siapa yang setuju? Boleh kalian saja yang setuju. Bagi saya itu setuju karena kenapa untuk berarti semangat dan juga jadi anak itu dari yang tadinya menjadi belajar termotivasi dan juga jadi bukan hanya berupa hadiah tetapi berupa pujian oleh kayak dikatakan dengan belajar itu dikatakan prestasi belajar itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, di sini ada yang setuju dan yang tidak. Tadi ada yang berpendapat katanya tidak setuju karena kenapa penghargaan itu karena identik dengan hukuman. Kenapa? Di sini ada yang tahu penghargaan identik dengan hukuman. Kenapa? Karena penghargaan itu ada sifatnya ketergantungan Ibu Bapak. Tergantung. Misalnya anak mau belajar dengan giat, kenapa? Karena itu dari ada motivasi dari eksternal ya, dari perilaku manusia dari luar, bukan dari diri sendiri ya. Nah, tapi di sini juga penghargaan juga ada yang bukan berupa barang ya, berupa misalnya kata-kata oh sudah baik, bagus, cantik, itu juga adalah sebuah motivasi. Seperti saya tadi telah dimotivasi oleh siapa? Oleh Ibu Kepala, harus sehat, harus semangat seperti itu. Itu adalah motivasi. Motivasi juga seperti Ibu Bapak di sini, itu juga salah satu motivasi. Mungkin menurut Ibu Bapak, motivasi di sini dilihat dulu apa dulu ya. Kalau menurut pelajaran mungkin itu adalah ketergantungan dan itu adalah hukuman buat kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada hadiah, saya tidak akan melakukannya seperti itu. Kenapa disebut hukuman itu ya Ibu Bapak? Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang telah dibahas. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau dari eksternal, misalnya kehilangan, berarti ada efeknya ya. Oh, berarti bakal ditegur ya. Nah, terus ada lagi di sini motivasi internal dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti itu dari diri sendiri itu berhubungan dengan tanggung jawab kita ya Ibu Bapak. Di sini walaupun kita disiplin ya, terus motivasinya apa? Di sini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu judulnya Merdeka ya Ibu Bapak. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
sudah ada di kelas itu yang dimaksud merdeka tidak hanya di peringkat saja ya Ibu Bapak. Nah itu tadi penghargaan dan hukuman ya Ibu Bapak. Selanjutnya adalah keyakinan ya Ibu Bapak. Lanjut ke keyakinan. Keyakinan di sini siapa Ibu Bapak bertanya lagi ya di sini si Ibu Alobana senangnya jadi nanya Ibu Bapak. Nah siapa di sini yang setuju dengan adanya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Atau apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan kelas. Apa itu peraturan kelas? So, boleh mikir dulu apa itu keyakinan. Boleh. Ya, di sini peraturan kelas ada paling bawah, yang kedua keyakinan kelas. Naik lagi levelnya 5 positif. Naik levelnya yang paling tinggi adalah budaya positif. Coba apa peraturan kelas? Siapa? Dilihat kalau dia. Dari pengertiannya, kalau peraturan itu segala sesuatu yang harus ditaati. Kalau keyakinan mungkin kesadaran dari diri sendiri, mungkin itu. Ya. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau menambahkan peraturan atau keyakinan kelas itu apa? Ya. Ya. Nanti akan dipresentasikan lagi ya. Dipresentasikan ke depan. Golden point. Kalau menurut saya peraturan itu ditetapkannya jadi tidak bersama-sama, jadi langsung peraturan itu dibuat mau tidak mau harus dipatuhi oleh semua. Kalau keyakinan itu semua ikut memberikan pendapatnya, yang nanti juga mungkin jadi aturan. Tapi kayak jadi gini, peraturan kan kayak memaksa harus. Kalau keyakinan itu di musyawarah dulu bersama-sama, misalnya ada sepakat. Ya, terima kasih ya Ibu Bapak. Nah, di sini ya, di sini kalau peraturan kelas sudah betul Ibu Bapak sudah berpikir kritis ya Ibu Bapak. Terima kasih sudah menjawab. Nah, peraturan itu yang dibuat ya, yang dibuat sepihak biasanya ya aturannya, berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat oleh guru, kalau di kelas guru dan siswa, dan di sana ada nilai kebajikannya Ibu Bapak. Contohnya begini, tidak ke kelas ya, misalnya Ibu Bapak naik motor, nah disuruh memakai helm ya. Nah, di situ ada nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya? Sehingga disuruh memakai, nah itu Ibu Bapak untuk keselamatan. Nah, di sini juga sama untuk anak didik kita, siswa kita. Di sini saya akan menyuruh Ibu Bapak untuk menempelkan sticky note di depan. Satu orang satu untuk menempelkan peraturan kelas dulu. Apapun itu satu saja. Peraturan yang kalian kelas, misalnya saya kasih contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, misalnya gitu. Boleh ditulis Ibu Bapak. Saya kasih waktu. Ya, tolong bagikan. Terima kasih banyak. Di sini kan untuk peraturannya di sini ke bawah, ya
makan, misalnya seperti itu. Asik, ayo berdiri. Asik. Sudah? Ya, ini ibu dirasa boleh dibacakan ya. Ya, nanti dibacakan ya. Ya, di sini ada yang nanti langsung ke keyakinan kelas atau sudah bagus ya. Nah, ini adalah peraturan kelas. Boleh Sudah semua ini? Sudah semua? boleh dirasakan mulai dimulai. Yang pertama, dilarang makan di kelas ketika istirahat. Yang kedua, harus mengerjakan PR di rumah. Yang selanjutnya, jangan saling membuli antar teman. Selanjutnya, hormati kepada guru dan teman. Tidak boleh berbicara kasar. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau lagi belajar, dilarang ngobrol. Piket kebersihan sesuai dengan jadwal. Jangan buang sampah sembarangan. Memakai seragam sesuai jadwal. Yang pertama ya. Ya, peraturannya yang pertama dilarang makan di kelas ketika istirahat. Nah, ibu bapak, dibuat keyakinan. Ya, kalau keyakinan itu tidak ada kata dilarang, tidak ada kata jangan, tidak ada kata harus. Berarti di sini dilarang makan di kelas ketika istirahat. Berarti dilarangnya diganti dengan apa coba? Tidak boleh. Nah, sama itu juga ya. Itu Di luar kelas. ya, tetapi kan sedang belajar. Istirahat. Nah, coba dirangkai dulu. Berarti bagaimana ya, lagi terus lagi kata-katanya supaya luntur. Apa? Coba. Ketika istirahat kan ini katanya lagi peraturan. Kalau sedang istirahat ya makan ya. Nah, apa coba? Itu saya juga kemarin berpikir keras ibu bapak, bagaimana ini supaya menjadi keyakinan. Coba apa ayo? Ada apa? Dilarang makan di kelas. Ya. Tidak, maksudnya keyakinan dilarangnya diganti supaya lebih positif. Iya, betul sekali. Supaya menjadi. Nah, ada sedikit lagi. Sedikit lagi apa? Coba lanjut. Sedikit lagi. Yuk sedikit lagi. Ya. Boleh menjadi PR yang kedua boleh dibaca. Ya. Ya, ada di sini harus mengerjakan PR di rumah. Nah, harus dibuat menjadi apa? Nah, ya seperti itu tadi juga. Makanlah ketika istirahat. Pada sisa opinya. Nah, jadi begitu ibu bapak. Di rumah ada lagi di sini satu lagi ya ibu bapak, jangan pikiran kebersihan sesuai dengan jadwal. Itu sudah menjadi keyakinan atau masih peraturan ibu bapak? Tadi pikiran kebersihan sesuai dengan jadwal itu sudah keyakinan atau masih peraturan?
tidak boleh. Nah, misalnya begini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Betul sekali. Ya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ada lagi begini, tidak boleh memainkan HP ketika belajar. Keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, tidak ada kata dilarang. Ya, ini diubah ke keyakinan. Bermain HP Betul sekali. Sudah mendekati dari Bapak pinter. Nah, ketika sedang belajar, HP disimpan. Nah, betul. Nah, lebih diperhalus lagi. Terima kasih keterangan yang ternyata Ibu Bapak ya keterangan itu agak susah. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, tadi kan dari mulai peraturan ke keyakinan. Nah, peraturan dan keyakinan, kenapa Ibu harus diubah ke keyakinan? Karena di keyakinan itu ada nilai kebajikannya, Ibu Bapak. Seperti tadi. Nah, ini kesepakatannya mau ditempel atau mau di sini saja sambil duduk saja? Atau pada contohnya tidak nempel, boleh duduk saja ya. Cuman di sini ada tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Ibu Bapak, apa keyakinan atau nilai kebajikannya? Coba. Contohnya tadi, gunakanlah helm ketika mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa? Nah, itu ya berarti nilai kebajikannya apa? Iya, betul sekali. Nilai kebersihan apa lagi? Iya, ada lagi. keimanan. Iya, betul sekali ya. Nah, itu kenapa ada peraturan? Kenapa katanya peraturan hanya udah peraturan, udah dilarang ya, udah jangan. Nah, dari keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan ya. Di sini tanggung jawab juga buat diri sendirinya. Nah, ada lagi di sini, boleh Ibu moderator dibantu di sini. Keyakinan kan saja langsung, bukan di sini aja ke ibu-ibu dilihatin. Di sini disebutkan nilai kebajikannya di sini. Ibu Bapak sudah ada poster. Nah, boleh nilai kebajikannya dari sini, dari ibu kita dulu. Dibaca. Nilai kebajikannya aja. Masuk kelas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Apalagi? Tepat waktu, menghargai waktu. Boleh apa? Ke diri sendiri berarti apa? Kesadaran. Berarti tanggung jawab. Boleh yang kedua, yang kemudian Yang kedua tidak boleh mandi kelas. nilai kebajikannya apa? Ke kelas yang bersih, nyaman, kenyamanan. Jadi tidak ada sampah atau makanan berceceran di kelas. Ini tidak boleh, maksudnya keyakinan atau Tidak boleh. Peraturan. Tidak. Iya, tetap iya. Ini mah kalau bagi dia. Oh ini. Ini aja. Nanti video dokter masuk sama sering dong. Yang mana? Berarti ini ya. Kan ini itu Yang ini peraturan. cuma peraturan itu. Tidak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut aja boleh. Berarti yang ketiga, Ibu yang apa? Boleh Kebajikannya apa, Bu? Kebajikannya bisa membuat dia lebih pintar, cepat tanggap, terus ilmu
tiket kebersihan sesuai jadwal kesehatan di kelas lebih bersih gitu, tidak ada sampah berceceran, jadi bertanggung jawab anak ya. Membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya kebersihan. Ketujuh, ketika KBM HP disimpan, gunakan HP ketika diperlukan. Kebalikannya, kalau ketika disiplin ya disimpan, kalau kita diperlukan digunakan. Tanggung jawab juga. Silakan ada lagi. Keyakinannya jaket dan topi disimpan ketika KBM. Nilai kebajikannya lebih ke kerapihan, disiplin, Ya, masuk. disiplin dan kerapihan. Selain itu juga mungkin karena kalau KBM kan gerah gitu, jadi topi nyaman. Memakai seragam sesuai jadwal. Nilai kebaikannya yaitu disiplin, kerapihan, kebersihan. Ya, sudah semuanya? Ya, berarti. Terima kasih Ibu Bapak. Jadi apa yang terkandung dari nilai-nilai keyakinan menurut Ibu Bapak tadi yang sudah Ibu Bapak simpulkan di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai apa? Ada nilai kebajikan ya Ibu Bapak. Itu kenapa ahli luar ke dalam keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas naik level menjadi lingkungan yang positif karena di kelas ini ada nilai-nilai kebajikannya sehingga sudah sadar dari dirinya lingkungannya sudah positif. Nah setelah lingkungan yang positif menjadi naik level lagi yang paling tertinggi yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif Ibu Bapak? Tadi kalau di situ itu budaya positif bukan Bapak? Termasuk. Tetapi ada eksternalnya tadi dari luar, bukan dari diri. Nah, yang positifnya itu harus dari dalam diri. Nah, budaya positif itu tidak dilakukannya hanya sekedar sebentar, butuh waktu yang lama, sudah terbiasa. Nah itu Ibu Bapak. Nah sekarang lanjut ke materi selanjutnya. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Coba menurut Ibu Bapak dalam kehidupan ini butuh apa coba? Kasih sayang. Betul sekali, kasih sayang. Apalagi? Butuh uang. Iya. Betul. Apalagi Ibu Bapak? Butuh kasih sayang, butuh uang. Betul ya. Kita butuh kasih sayang, butuh uang. Teman Desti katanya apa lagi? Iya. Tadi kalau dibilang sedang apa? Itu sedang apa? Ya. Nah, maka itu termasuk kepada 5 kebutuhan dasar tidak? Ya. Berarti kita untuk bertahan hidup. Tidak memakai pakaian. Butuh uang. Nah, Ibu apa pakai pakaian itu? Sama berarti untuk bertahan hidup. Ada lagi misalnya Ibu Bapak, anak-anak itu terlihat di kelompoknya sangat dominan Ibu Bapak, dominan untuk menguasai. Nah itu kebutuhan dasarnya apa? Betul. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu menguasai atau kekuasaan. Tadi kata Ibu Amel kasih sayang ya. Ada anak dirinya ayo dirinya kata bukan. Berarti itu butuh disayangi. Apalagi satu lagi apa? Coba kebutuhannya. Kebebasan bergerak. Iya, kebebasan. Atau misalnya begini, ada yang begini.
Ya, berpikir. Kurang. Kurang. Kalau keren gimana? Tapi hati kita apa yang Bapak? Sedangkan Iya, betul sekali. 200 nilainya 200 ya. Berarti kesenangan. Ya, tadi kasih saya. Terus kita juga misalnya di lingkungan di kelompok kita ingin diterima tidak? Ingin diterima oleh kelompoknya. Berarti salah satunya yaitu kebutuhan dasarnya itu yang pertama untuk tadi apa? Bertahan hidup, yaitu termasuk makan, pakaian, ya. Terus yang kedua apa? Tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu termasuk ke dalam bertahan hidup. Ada lagi kasih sayang dan ingin diterima. Nah, berarti kita itu harus bekerja sama seperti ini. Ini juga saya untuk diterima, termasuk dalam kasih sayang dan ingin diterima. Selanjutnya apa tadi katanya yang ketiga? Butuh apa? Iya, betul sekali, kebebasan, mandiri, tidak ingin dikekang ya. Yang selanjutnya apa lagi? Masih ingat tidak? Iya, penguasaan atau kekuasaan. Yang terakhir tadi kesenangan. Sudah boleh diulangi lagi? Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh siapa yang mau mengulangi supaya orang di sini ya? Saya juga sampai menghafal. Ibu bapak hebat ya. kebutuhan makan pokok Nah, yang 5 itu kebutuhan pokok termasuk dalam bertahan hidup. Kemudian bertahan hidup. Ya. Satu untuk bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat kekuasaan diri, kekuasaan, yang kelima kesenangan. Betul sekali kekurangan ya untuk sampai kita nanti ya itu 5 kebutuhan dasar. Berarti ibu bapak setelah dari sini sudah tahu ya apa 5 kebutuhan dasar. Apa ditanya ditanyakan ya. Terima kasih untuk ibu Yani ya. Yang selanjutnya di sini ibu bapak sebagai guru apa posisi kontrol ibu bapak kepada siswa ibu bapak ya. Kontrol ibu bapak misalnya begini, sebagai apa? Misalnya ada yang datang dari luar misalnya karena kesiangan tadi terlambat, ujung-ujung bubur mati sok jengkel saya misalnya belakang menjaga. Nah itu sebagai apa ibu bapak? Iya betul sekali, sebagai penghukum. Nah terus selain ibu bapak koreksi diri sebagai apa ya, kita kepada anak didik kita sebagai misalnya ini kalau kesiangan tidak apa-apa ya nah, lain kali besok tidak terlambat lagi. Sebagai apa itu? Sebagai apa? Sebagai teman, betul sekali, sebagai teman. Terus selanjutnya sebagai apa ibu bapak? Sebagai apa? Ada yang begini misalnya datang terlambat, hari kamu berarti si anaknya bakal punya rasa apa? Rasa malu dan rasa bersalah. Ada juga kan yang begitu. Berarti itu termasuk posisi si kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi sebagai teman. Ada lagi begini kata guru teh, harus ini harus itu, kerjakan ini kerjakan itu termasuk sebagai apa ibu bapak biasanya kalau di perusahaan? Betul sekali, pintar ya. Saya harus belajar dulu, ibu Yani langsung. Berarti itu termasuk kepada posisi kontrol manajer. Betul sekali ya. Nah ibu bapak coba diulangi lagi 5 posisi kontrol itu ibu bapak termasuk ke dalam posisi yang mana ibu bapak? Boleh Pak Ari sebagai apa di dalam kelas ke siswa-siswanya? Sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai apa lagi?
Iya, jadi membuat rasa bersalah ya Ibu Bapak. Nah, dari Ibu Bapak tadi penggantinya dari penghukum. Nah, di sini akan dibahas selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu materi yang terakhir ya Ibu Bapak. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu untuk menyadarkan siswa supaya kembali ke jalan yang positif ya. Nah, Ibu Bapak, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi Ibu Bapak. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu segitiga restitusi Bapak. Nah, di sini ada kasusnya yang ringan-ringan saja ya Ibu Bapak, seperti tadi contohnya si Doni ya terlambat ke sekolah, sehingga ada laporan dari guru piket Ibu Bapak ke guru wali kelasnya bahwa si Doni itu sudah 5 kali terlambat ke sekolah. Nah, tahapannya tadi harus divalidasi dulu ya Ibu Bapak. Bagaimana cara memvalidasinya Ibu Bapak? Mau praktek atau mau diselesaikan dulu? Langsung praktek. Nah, divalidasi seperti ini Ibu Bapak. Si Doni kan terlambat, dipanggil si Doni. Misalnya ya, saya sedang duduk sebagai gurunya. Doni, silakan duduk ya. Saya duduk, tidak langsung. Udah Om, Doni kamu selalu terlambat, ada laporan? Tidak begitu ya Ibu Bapak. Tetapi divalidasi dulu. Bagaimana cara memvalidasinya? Ditanya, Doni, apakah benar kamu menurut siapa tadi? Piket kelas, guru piket sudah terlambat sudah 5 kali seperti itu. Ditanya dulu ya Ibu Bapak, tidak langsung disalahkan ya. Nah, kira-kira apa jawaban si Doni tadi? Kira-kira apa? Ya, menjawab iya Ibu Guru karena dia menang ya. Ya, misalnya. Nah, saya tanya lagi sudah ibunya. Nah, Doni kemarin divalidasi dulu ya. Si Doni tadi menjawab apa tadi katanya? Iya. Ya, menjawab ya. Nah, terus, Doni sudah tahu kenapa kamu dipanggil ke sini seperti itu. Apa jawabannya si Doni pastinya? Tidak tahu. Nah, selanjutnya, distabilkan ya Bapak. Tadi divalidasi, sekarang distabilkan. Coba Doni ceritakan. Apa alasannya? Pasti kamu terlambat. Pasti kamu ada alasannya. Nah, begitu distabilkannya. Nah, si Doni itu bercerita. Oh, kira-kira karena ibu di rumah saya jauh, misalnya. Karena saya main game semalaman, misalnya sering main game. Nah, setelah divalidasi, ditanyakan ke keyakinan. Oh ya, silakan. Kembali ke keyakinan, ya diyakinkan. Nah, menurut kamu Doni, kamu sudah bagus, sudah betul atau tidak kamu terlambat di kelas itu, atau termasuk keyakinan kelas atau tidak terlambat ke sekolah? Seperti itu. Berarti si Doni itu menjawab apa? Tadi jawab, ditanya sama ibu gurunya, Doni, kamu terlambat itu sudah ada di keyakinan kelas tidak terlambat ke sekolah itu? Ada. Iya. Nah, berarti itu diyakinkan. Nah, berarti kalau sudah diyakinkan ada solusi Bapak. Nah, solusinya kira-kira apa? Kalau si Doni tadi terlambat ke sekolah karena selalu main game. Nah, solusinya apa? Boleh di sini menjawab siapa saja yang belum? Siapa yang belum? Semuanya sudah. Solusinya apa? Membatasi
membatasi, tapi tetap saja ya. Ya, betul sekali kata si Doni. Iya Ibu Guru, saya mulai besok akan tidur lebih awal. Nah, Ibu Bapak, ini di pendidikan guru penggerak saya termasuk susah sekali menerapkan ini sampai beberapa kali deh ibu senior kita juga langsung misalnya kalau saya sudah beberapa kali ini salah bikin lagi, oh ternyata seperti ini. Nah, saya akan membuat kasus misalnya Naira suka membuli kepada Almira misalnya ya, coba ini minta waktu 5 menit aja berdua, boleh sebagai gurunya siapa, sebagai temannya siapa, supaya tidak bingung ibu-ibu. Saya juga baru kalau di sana sedang melakukan bingung ya ibu Bapak, apa bagaimana. Nah, setelah diterapkan ke anak, saya mencari tahu ya, boleh ibu ya, sebagai ibu nanya, ya sebagai silakan belum, nggak apa-apa ya ngomong saja, supaya lebih enak tadi sendiri. Kasusnya tadi membuli ya, membuli sampai si Naira itu menangis ya, sampai tidak mau sekolah ya. Bagaimana? Ibu yang lihat, saya lihat, ibu yang ini seperti ibunya ya, benar ya. Cuma menurut aja setelah ini sudah, ini poin yang terakhir ibu Bapak. Ya, silakan. Sama, ya boleh. Boleh cuma yang nanya dia ajak ya sama ini. Ya, boleh Mak. Mana ibu? Iya ada dia. Ya, di mana dia? Bisa jadi. Boleh. Uangnya lah. Pakai bahasa masih boleh. Supaya tahu cerita ada benar ya di sana. Bu contohkan ibu guru muridnya siapa? Gurunya mau ini. Oh guys. Yang paling susah itu gurunya. Ya, nah ibu datang dulu dari situ bedanya dia. Ditanya sama ibu, tanya sendiri. Yang datang, silakan duduk nak. Silakan duduk nak. Ya, terus distabilkan dulu. Nah, apakah kamu sudah tahu dipanggil di sini? Sudah tahu belum dipanggil ke sini? Tidak Bu. Memangnya ada apa? Bu? Memangnya kenapa Bu saya dipanggil ke sini? Oh gitu. Ini ya. Ada laporan dari Berdasarkan laporan dari teman kalian, dari teman kamu, bahwa kamu itu sering menjahili Naira, benar tidak? sampai menangis dan tidak mau sekolah. Bahkan sampai menangis dan tidak mau sekolah. Ya. Iya Bu. Iya. Coba distabilkan. Ya, distabilkan sama ibu. Coba kenapa alasannya kamu suka membuli? Pasti ada alasannya. Nah, kalau memang pernah, iya betul. Kabar itu, coba kenapa kamu bisa membuli Naira? Coba diceritakan misalnya cerita itu apa badannya misalnya kecil atau tidak rapi misalnya seperti itu. Karena Naira cengeng, jadi saya suka mengejeknya gitu. Ya, seperti itu. Terus sekarang sudah kan diceritakan sekarang kekeyakinan ditanya ke muridnya apakah perbuatan kamu ada di keyakinan keras atau tidak yang sudah dibuat tadi kan? Apakah itu ada di keyakinan keras atau tidak sama gurunya? Kalau menurut kalau menurut kamu perbuatan tersebut bagus nggak? Ada nggak di keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ada Bu. Nah kalau begitu bagus tidak perilaku membuli teman tersebut? Tidak. Kalau begitu
berkelompok lagi. Aja nih di rumahnya suruh sekolah. Iya, dan untuk kedepannya boleh bermain lagi bersama-sama lagi. Terus ajak supaya Naira mau sekolah lagi. Iya, Bu. Aji, ya seperti itu lah Ibu Bapak. Iya. Seperti itu Ibu Bapak ya. Memang saya juga awalnya susah ya. Kalau tidak dipraktekkan kan susah. Bagaimana Bapak ya? Restitusi itu ada 3 tingkatan. Satu apa? Coba dievaluasi. Satu apa dulu? Validasi. Iya, validasi. Yang kedua, Jadi menstabilkan. iya menstabilkan. Jadi si anak teh untuk merasa langsung disalahkan ya Ibu Bapak. Itu yang disebut restitusi. Yang terakhir, Bapak. Menanyakan keyakinan ada di kelas. Iya, menanyakan keyakinan dan solusi. Itu Ibu Bapak ya. Itu yang dipelajari saya di pendidikan calon guru tunggal. Nah Ibu Bapak, dari awal sampai akhir 7 materi ini sudah tersampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat bermanfaat bagi Ibu Bapak. Saya doakan Ibu Bapak untuk mengikuti calon guru penggerak selanjutnya yang ke-13. Ibu Bapak semuanya harus semangat, harus masuk, harus mengikuti ya Ibu Bapak. Semangat? Siap? Dan karena sudah ada orang ya Ibu Bapak. Saya juga kemarin harus bagaimana, tetapi sudah dipraktikkan karena kerjasama kolaborasi. Jadi tugas saya bisa lancar ya Ibu Bapak. Terima kasih atas kesalahan dan kekurangan saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Atau bisa menambahkan juga boleh. Menambahkan boleh, tapi mau menambah, mau menambahkan, mau bertanya, mau sharing ya. Sudah boleh lah. Terima kasih. Cukup saja. Alhamdulillah, kita sudah melewati acara dengan begitu lancar. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekarang kita pertama masuk sekolah, kita ayo bikin kesepakatan kelas. Siapa di sini yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Ya apa? Kesepakatan jadi orang makanan dan daftar peraturan
Boleh kalian berdiskusi? Sudah? Iya. Nilai keyakinan kelasnya ya. Iya, bagus. Ini kayak kesepakatan kelas. Dan kelompok 2. Kelompok 2 mau bikin apa? Keyakinan kelas positif, boleh? Oh iya, sudah ya. Nanti kalian setelah itu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kalian sudah selesai? Boleh kalian presentasikan di depan? Nah, sekarang kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Siapa? Yang suaranya tengah sama aja. Ya, sok boleh ini bawa. Ini yang megang, sok. Oke? Sini. Ya. Boleh siapa yang mau membacakannya? Ini adalah kesepakatan kelas ya. Boleh dibaca seorang. Yang membaca siapa yang membaca? Kamu? Kamu aja. Hah? Kan ini tadi satu kelompok. Sok boleh kamu aja. Dibaca. Ini kan yang megang seperti itu. Itu kan harus disusun. So, dibaca. Kesepakatannya apa katanya? Satu apa? Yang lain coba dengarkan. Boleh kenapa yang terdepan? Kesepakatan kelasnya apa? Satu. Cintari. Iya, apa? Ya, sepakat seperti itu. Nah, ini adalah peraturan kelas. Nah, bedanya dengan ini kelompok 2 membuat keyakinan kelas. Boleh presentasikan kelompok 2? So, silahkan ke depan. Kamu Almira, jangan dulu. Cepat dulu. Boleh di sini di depan. Kamu pegang. So, pegang di sini. Almira, begini. Tadi adalah masuk kelas tepat waktu. Berarti keyakinan kelas positifnya masuk kelas tepat waktu. Keyakinan kelas positifnya jadi apa? Ya, sebentar. 2, tidak boleh makan di kelas. Nah, dibuat keyakinan positifnya jadi apa? Iya, yang ketiga coba bacakan. Jangan ngobrol ketika belajar. Keyakinan kelas positifnya jadi apa? Iya, yang keempat apa? Cintai kan tuh, so, yang beneran meminta. Nah, ini berarti iya, coba langsung aja baca. Yang tadi. Membuang sampah pada tempatnya. Betul, terus. Ketika KBM HP disimpan atau gunakan HP ketika diperlukan. Iya, lanjut. Jaga dan HP disimpan ketika KBM. Iya, lanjut. Memakai seragam sesuai jadwal. Iya, lanjut. Menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Iya, bagus sekali ya. Kalian boleh duduk. Itu adalah sudah sepakat? Keyakinan kelasnya seperti itu? Nah, ya, boleh duduk. Udah. Sekarang boleh presentasi kelompok 3 nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Boleh.
mengimplementasikan kesepakatan kelas. Sudah tahu